children. Once again, in this morning, we thank you to our God. His kindness, His grace in our life, we can feel in this wonderful day. And children, as a sons of our God, be grateful to our God. Let me worship our God. We sing together, Bapa ku datang padamu. Bapa-Ku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suara-Mu, biar ku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Kita nyanyikan bersama-sama. Bapa-Ku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suara-Mu, biar ku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, buatku mengerti tentang isi hati-Mu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Everybody, let's pray together. Our Father in heaven, thank you for this wonderful day. Thank you for everything that you have done in our daily life. Lord Jesus, in this morning, before we start our learning, before we start our daily activities, we need you, Lord. That's why we come to you, Lord. We want to worship you. We want to listen your words. Lord Jesus, bless us and please guide us so that we can praise you well and only to glorify your name. Thank you, Lord. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Romans 1 verse 17. For in the gospel the righteousness of God is revealed, a righteousness that is by faith from first to last, just as it is written, the righteous will live by faith. Bible, B-I-B-L-E. That's the book for us. The words of God, the B-I-B-L-E. Let's sing together. The B-I-B-L-E. Yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God, the B-I-B-L-E. The B-I-B-L-E. Yes, that's the book for me. I stand alone on the words of God, the B-I-B-L-E. We sing together one more time. The B-I-B-L-E. Yes, that's the book for me. I stand alone on the words of God, the B-I-B-L-E. The B-I-B-L-E. Yes, that's the book for me. I stand alone on the words of God, the B-I-B-L-E. Everybody, let us pray. Heavenly Father, thank you for this wonderful day.
Thank you, Lord, for your blessing in our life. Lord Jesus, we have finished to worship you. And right now, we are going to listen your words. Lord, give us good understanding, cleverness to understand about your words. And Lord, give us ability, power, strength to do that in our daily life. Thank you, Lord. We are ready to listen your words. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Anak-anak, pada suatu hari Tuhan Yesus sedang berkhotbah di hadapan banyak orang di dalam sebuah rumah di Kapernaum. Di sana ada banyak sekali orang-orang yang berdatangan untuk mendengarkan Tuhan Yesus berkhotbah. Ada banyak ahli-ahli Alkitab, orang-orang Farisi, dan ahli-ahli Taurat yang mendengarkannya. Namun, seorang lumpuh datang ke hadapan Tuhan Yesus. Orang lumpuh tersebut tidak dapat bergerak sama sekali. Segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh orang lumpuh tersebut harus disediakan dan diberikan kepadanya. Makanan harus diberikan kepada orang lumpuh tersebut karena ia tidak dapat bangun untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok sekalipun. Namun anak-anak, orang lumpuh tersebut memiliki teman-teman. Keempat teman-temannya ini membawa orang lumpuh tersebut di atas usungan dan dibawa kepada Tuhan Yesus. Karena rumah itu penuh, rumah di mana tempat Tuhan Yesus berkhotbah, keempat temannya ini memutuskan untuk membawa orang lumpuh tersebut ke hadapan Tuhan Yesus melalui atap. Atap ini terbuat dari anyaman di atas kerangka tiang yang diperkuat dengan tanah dan ranting-ranting. Sungguh pemandangan yang aneh. Seseorang yang lumpuh beserta usungannya dibawa ke hadapan Tuhan Yesus dan diletakkan tepat di kaki Tuhan Yesus. Ketika orang lumpuh tersebut diturunkan dari atap dan diletakkan tepat di kaki Tuhan Yesus, orang-orang yang ada di sana berebut untuk memberikan tempat kepada orang lumpuh tersebut. Ketika Yesus melihat iman-iman mereka, Tuhan pun berkata, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Anak-anak, Tuhan Yesus melihat iman siapa? Bisa saja Tuhan Yesus melihat iman kelima orang tersebut. Satu orang lumpuh dan keempat teman-temannya. Mengapa Tuhan Yesus melihat iman mereka? Sebab mereka datang dan percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong. Sebagai ganti membicarakan masalah kelumpuhan, Tuhan Yesus membicarakan soal dosa dan penderita tersebut. Tuhan
Yesus mengucapkan kata-kata yang penuh kuasa. Percayalah anakku, dosamu sudah diampuni. Ketika orang-orang yang berada di sana mendengarkan perkataan Tuhan Yesus tersebut, reaksi orang-orang yang ada di sana, terkhususnya ahli-ahli Taurat yang berada di sana, merasakan bingung dan penasaran. Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapakah orang yang dapat mengampuni dosa kecuali Allah sendiri? Jika orang ini menyatakan bahwa dirinya dapat dan berkuasa untuk mengampuni dosa, maka dia menyamakan dirinya sama dengan Allah. Anak-anak, mereka tidak mengucapkan itu dengan suara yang keras. Namun, Tuhan Yesus mampu dan dapat memahami apa isi pikiran mereka. Para pemimpin Yahudi itu mempunyai satu pandangan, yaitu dosa adalah melawan Allah. Jadi, Yesus bertindak atas nama Allah atau menghujat Allah. Anak-anak, Yesus pun mengatakan, manakah yang lebih mudah? Mengatakan dosamu sudah diampuni, atau bangunlah dan berjalanlah? Anak-anak, kedua hal ini adalah hal yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun. Yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dalam kedua hal ini sama sekali di luar kuasa manusia. Manusia tidak dapat mengampuni dosa dan tidak dapat memerintahkan seseorang yang lumpuh untuk berjalan. Untuk melakukan hal tersebut, hanya diperlukan kuasa dari atas, yaitu kuasa Allah. Tetapi, supaya kamu tahu bahwa di dunia ini, Anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Maka Tuhan Yesus, Dia memerintahkan orang yang tak berdaya itu untuk berjalan, supaya dengan tujuan orang-orang dapat percaya bahwa Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Anak-anak, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias yang telah datang untuk membuat sebuah dunia yang baru. Tuhan Yesus, Dia mengawalinya dengan mencabut masalah-masalah kita sampai kepada akar-akarnya. Maka dosa kita sudah diampuni. Anak-anak, Tuhan Yesus tidak berhenti sampai Dia menghapus semua akibat dosa. Yang buta akan melihat dan yang timpang akan melompat karena kerajaan sorga datang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur buat berkat yang kami terima untuk pagi hari ini. Tuhan masih memberikan kesehatan bagi kami, sehingga pada hari ini, pada pagi hari ini, kami dapat mengikuti dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah melalui firman Tuhan yang kami dengar, ajarkan kami Tuhan untuk mempercayai Tuhan Yesus sebagai Mesias yang telah datang untuk menyelamatkan
dan mengampuni dosa-dosa kami. Tuhan, ajarkan kami menjadi anak-anak terang di mata Tuhan, anak-anak terang bagi sesama kami, anak-anak terang yang dapat memuliakan nama Tuhan lewat perbuatan dan tindakan kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat pembelajaran kami selanjutnya. Tuhan yang tolong kami, berikan kami pengetahuan, pemahaman, agar kami dapat mengerti setiap mata pelajaran yang akan disampaikan dengan baik. Tuhan Yesus, kami anak-anak yang tidak luput dari dosa. Kiranya Tuhan hapuskan segala kesalahan yang kami perbuat, agar kami layak disebut sebagai anak-anak terang. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.